dan engkau akan menemukan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dirinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Itulah awal mula nubuatan tentang Mesias yang akan mati di kayu salib. Itu jawaban saya. Jadi kalian harus buka cakrawala berpikir dan hati yang lapang dulu. Coba dulu belajar untuk menerima keadaan. Jangan memaksa keadaan. Ketika kitab sucinya orang Yahudi berbicara, maka di situ tidak ada Adam mewarisi dosa pada keturunannya. Itu terima dulu tuh. Kalian harus legowo tuh menerima tuh kebenaran itu. Hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan, aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel sedikit pun tidak ada menceritakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Terima itu dulu. Jangan menghantam kemudian ajaran yang sudah mengikat Bani Israel dengan ketetapan, kalian hantamkan dengan doktrin dari barat masuk ke situ. Jangan. Ketika saudara berbicara mengenai kesalahan Adam ditanggung oleh Adam, bukan ditanggung oleh keturunannya. Dan Tuhan ketika melihat ini, bukan menjadikan Tuhan kemudian marah kepada Adam. Tak ada cerminan kemarahan Tuhan kepada Adam alaihissalam. Malah kalau Anda melihat dalam Kejadian 1 nomor 28, Tuhan memberkati Adam, keturunannya baik laki maupun perempuan. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan bawa dulu materi-materi dari luar ajaran pagan masuk dalam kaitannya dengan Adam alaihissalam. Kenapa? Ketika Anda membawa data-data yang hanya berdasarkan terhadap dendam iblis kepada Adam melalui pasukan-pasukannya yaitu Anda sendiri, maka akan nampak kemudian bahwa kalian itu bukan keturunan Adam, atau kalian keturunan Adam yang sudah terperdaya dengan iblis. Ingat Bung, ini data saya kasih di dalam Kejadian 3 nomor 15. Ini data yang sangat familiar terhadap Kristen. Aku akan mengadakan permusuhan. Berarti sadar ataupun tidak sadar, suka atau tidak suka, Anda harus menerima keadaan itu, bahwa keturunan Adam bermusuhan dengan keturunan iblis, bahwa keturunan iblis bermusuhan dengan keturunan Adam. Sekarang posisi Kristen, kenapa bisa memfitnah Adam, menuduh Adam, mengkambing hitamkan Adam? Emang ada apa? Kenapa Adam harus menjadi sasaran empuk dari fitnahan-fitnahan Kristen? Tapi tidak perlu dijawab pertanyaan saya itu. Yang perlu Anda tahu sekarang ini adalah ketika Tuhan menciptakan keadaan Adam, keturunan Adam, iblis, keturunan iblis bermusuhan. Kok tiba-tiba Kristen muncul memfitnah Adam begitu kejam, menyalurkan, mewariskan dosa kepada keturunannya? Ini kira-kira kalian dapat bisikan dari mana? Kalau dari kitabnya orang Yahudi, bisikan itu tidak ada. Lalu bisikan dari mana kalian temukan, kalian dapatkan, sehingga kalian berani mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, yaitu dosa kutuk? Tolong jawab pertanyaan saya. Hargai forum ini. Ketika Anda ingin berdiskusi dengan ilmiah, dengan elegan, hargai forum ini. Sajikan data. Sajikan data. Dari mana Anda mendapatkan bisikan bahwa Anda mewariskan dosa kepada keturunannya? Silakan. Oke. Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 5. Tapi ada menulis Mazmur 51 ayat 7. Ini jawabannya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi ketika Adam dan Hawa berdosa, Kain dan Habel dan semua anaknya itu dikandung di dalam dosa. Makanya Mazmur 51 ayat 5 mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itulah jawabannya. Mana? Dosa warisnya mana? Mazmur 51 ayat 7.
Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Apakah itu bukan Ini berbicara siapa di sana? Berbicara itu kan Adam. dosa yang ada di dalam apa? Dalam tradisi kepercayaan Yahudi. Ini berbicara apa? Itu dalam tradisi kepercayaan Yahudi. Itu yang terjadi. Jangan kau ambil satu konteks satu konteks. Bagaimana Anda bisa membawanya ke Adam ini? Bagaimana Anda bisa membawa ke Adam? Saya kasih Begini. data kepada saudara. Sabar dulu. Ketika berbicara mengenai fitnahan Anda kepada Adam alaihissalam, Anda tentu harus belajar banyak membaca tentang kitab-kitab Yahudi. Di dalam Ulangan 5 nomor 3 diceritakan, bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup saat ini. Roma 5 nomor 13, kalau Anda cekatan membaca data itu, dikatakan begini, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Anda percaya perkataan Paulus ini? Percaya? Dosa tidak diperhitungkan sekiranya tidak ada hukum Taurat. Oke, sebelum ada hukum Taurat, mana dosa waris itu? Ini saya tambahkan lagi ayatnya. Mazmur 58 ayat 3. Sejak lahir, Mazmur 58 ayat 3. Sejak lahir Itu orang-orang untuk penyesat. telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa Ya, mereka itu untuk serupa, Paulus. bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Jadi semenjak kita di dalam kandungan, kita sudah Kok berdosa. jadi kita? Kok jadi kita, Bung? Itu urusan Anda. Kok jadi Itu kita? kepercayaan Ini saya. berat. Nah, ini berat. Kamu tahu nggak yang dikatakan di situ adalah penyesat? Emang Anda penyesat? Anda mengaku penyesat dari lahir. Anda mengaku penyesat, Anda mengaku orang durhaka, orang fasik, orang munafik dari sejak lahir dari kandungan ibu Anda. Terserah Anda. Kita sudah Silakan berdosa. Anda pilih. Kita sudah berdosa dari lahir. Jak. Loh, Dari lahir kita nggak sudah bisa. berdosa. Tidak bisa dong. Nggak bisa Anda memfitnah sesuatu yang tidak benar adanya. Itu data yang tidak relevan dengan doktrin saudara. Yang kita minta di sini adalah fitnahan saudara Kristen terhadap Adam. Kalau ternyata tidak ada dalil dari Tuhan yang mengatakan Adam mewariskan dosa kepada Adam dan turunannya, maka saya dapat pastikan Anda ada dua pilihan. Anda adalah iblis yang menjelma menjadi manusia, atau Anda adalah manusia yang terjerat oleh tipu daya iblis. Anda posisinya di mana? Itu pandangan Anda, pandangan kamu. Harus pandangan saya. harus salah satunya. Kenapa? Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Berarti yang berteman dengan iblis adalah saudara-saudaranya iblis, yang bermusuhan dengan iblis tentu adalah anak-anak Adam. Sekarang Anda mengatakan Adam mewariskan dosa. Dari mana ilmu itu? Adakah Tuhan mengatakan itu? Sedangkan di dalam Kejadian 3, terkutuklah ular, dengan perut engkau akan berjalan. Terkutuklah tanah. Ada dua yang dikutuk oleh Tuhan di sana. Mana kutukan Tuhan terhadap Adam? Tunjukkan. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, berarti benar. Iblis telah menguasai kemudian orang-orang Kristen, sehingga fitnahan sejarah Adam itu melekat pada diri orang Kristen, sehingga harus ada tumbal penebus dosa tersebut. Jadi saya simpulkan, Bung, Anda sebagai orang yang tampil di hadapan saya bersifat kemudian sebagai manusia, bisa berbicara, bisa menampakkan diri, bisa main TikTok, saya curiga Anda ini adalah reinkarnasi dari iblis yang ada di Gan Eden, yang telah menyesatkan Adam alaihissalam, yang coba untuk mendoktrin anak manusia untuk membenci kepada Adam, dan akhirnya berujung kepada menerima Kristus yang keluar dari kubur karena telah menebus dosa-dosa manusia yang diwariskan oleh Adam. Padahal Adam tidak pernah mewariskan dosa sedikit pun kepada keturunannya. Hanya ada dua pilihan. Anda adalah reinkarnasi dari iblis, atau Anda benar-benar manusia yang sudah kerasukan iblis. Silakan.
Jadi kita berbeda pandangan, Bang Juma. Jadi jangan kamu samakan kepercayaanmu. Kepercayaanmu adalah kepercayaanmu. Jadi kepercayaan saya adalah bahwa kenapa Yesus, kenapa Tuhan ketika Kejadian 3 ayat 15 tidak mengkutuk manusia? Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dengan cara, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kemudian di ayat 21, inilah janji terbesar Tuhan kepada kita. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Artinya kebenaran Kristus akan menggantikan keberdosaan kita. Itu makanya karena Kristus dilambangkan oleh hewan yang dikorbankan, pakaian kebenaran Kristus itulah yang akan dipakaikan kepada manusia yang berdosa, menggantikan dosa itu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saudara, kalau Anda menyadari ya, saya katakan tadi, coba lepaskan dulu doktrin, go dalam menerima keadaan. Yohanes 14 nomor 30, Yesus menarasikan dengan sangat simpel bagi orang-orang yang tidak terpenjara oleh doktrin. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis tidak berkuasa atas diri Yesus, meskipun iblis berulang kali melakukan upaya pembunuhan terhadap Yesus, tetapi iblis tidak berkuasa sedikit pun. Artinya bahwa ketika iblis berencana membunuh Yesus, ketika iblis kemudian melakukan propaganda melalui imam kepala mahkamah agama, Yudas, tentara Romawi, bla 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 dan seluruh itu, kata Yesus, sedikit pun mereka tidak akan berhasil atas diriku. Itu dulu. Dengan Anda mengimani Yesus mati di salib, dengan kata lain Anda telah mengatakan iblis berhasil kemudian melakukan aksi pencobaan pembunuhan terhadap Yesus. Tapi Yesus menyangkal, sedikit pun iblis tidak berhasil. Lalu Anda posisinya di mana sekarang ini? Ketika Anda menggaungkan keselamatan hanya ada pada darah Yesus, ketika Anda menggaungkan hukum Tuhan mati oleh karena dibatalkan oleh kematian Yesus, siapa lawan Anda dan siapa sahabat Anda saat sekarang? Anda sebagai seorang Kristen itu adalah wakil iblis terhadap dendamnya kepada Adam. Iblis dendam kesumat kepada Adam, oleh karena Adam sampai dia jatuh, iblis jatuh derajat, iblis diusir dari surga oleh karena Adam dicipta. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik, saya lebih mulia dari Adam. Kenapa engkau suruh aku sujud? Kenapa kau suruh aku berhormat kepada Adam? Sehingga apa yang terjadi? Dia diusir dari surga. Akibatnya dendam kepada Adam. Makanya Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Hari ini yang kami lihat, Kristen itu sesuai dengan kitab suci Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara daripada iblis adalah orang-orang kafir. Mereka senantiasa membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan, dan mereka tak henti-hentinya untuk menyesatkan manusia. Siapa yang hendak Anda sesatkan ketika Anda mengatakan Adam telah mewariskan dosa kepada kita, dan supaya dosa itu kemudian ditebus harus ada darah manusia, darah Tuhan yang turun jadi manusia yang disetarakan dengan binatang? Siapa yang Anda sedang tolong untuk menyesatkan manusia dengan mengatakan ajaran seperti itu? Tuhan turun menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Hei saudara, ketika Anda mengatakan Yesus mati menebus dosa Adam, sebenarnya itu bukan dosa Adam, dosa iblis. Karena hadirnya dosa itu karena iblis. Yang dikutuk di Ganbi Eden iblis. Berarti kalau Yesus turun ke bumi menebus dosa dari Adam, berarti dosa iblis, tapi yang difitnah Adam. Ayo. Narasi yang keliru nih. Sekarang silakan Anda tunjukkan kepada saya. Silakan Anda tunjukkan kepada saya di mana Tuhan mengutuk Adam.
Sehingga layak, sabar dulu, sehingga layak Anda mendoktrin dunia, Adam telah mewariskan dosa, dan untuk melepaskan dosa itu kudu harus menggunakan darah Kristus. Tolong tunjukkan datanya di mana Tuhan mengutus Adam alaihissalam. Inilah perbedaan kita, Bang Juma. Inilah Saya perbedaan tidak kita. membahas tentang perbedaan. Jadul, Kau dengan saya pasti beda. Kamu keturunan iblis, saya keturunan Adam. Itu udah pasti. Jangan dulu menyela. Di sinilah perbedaan kita. Perbedaannya adalah di dalam kepercayaan kami tidak pernah Tuhan menyuruh iblis untuk menyembah manusia, karena manusia adalah ciptaan Allah. Justru iblis itulah yang jatuh ke dalam dosa. Karena itulah Tuhan tidak mengutuk Adam. Itulah alasannya mengapa Tuhan tidak mengutuk manusia. Karena tujuan Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia. Karena iblis tidak disuruh untuk menyembah manusia. Karena semua makhluk ciptaan Tuhan disuruh untuk menyembah Tuhan penciptanya. Di sinilah perbedaan kita. Makanya kita berbeda simpang jalan. Jadi jangan kau samakan antara kepercayaanmu dan kepercayaan kami. Yang menyamakan siapa ya? Tuhan tidak pernah menyuruh iblis untuk menyembah manusia dalam kepercayaan kami. Makanya Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Itu alasannya mengapa Tuhan tidak mengutuk manusia. Adam dan Hawa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta dalil di mana Tuhan mengutuk Adam. Anda tidak tunjukkan dalilnya. Tetapi Yesus, berarti kutuk apa yang Yesus tebus di atas salib? Kutuk apa? Dosa yang ditanggung Adam dan Hawa itu dilahirkan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia berdosa. Saya ulang lagi, dosa apa yang ditebus Yesus di atas salib? Kamu tahu nggak hukum hereditas? Dosa yang diturunkan, yang ditanggung. Dosa apa yang ditanggung Yesus? Dosa apa yang ditanggung Yesus di atas tiang salib? Dosa yang diturunkan, dosa umat manusia yang berdosa, yang dilahirkan. Ada nggak orang yang intelektual, orang yang pernah sekolah teologi, Anda suruh ke sini gantikan Anda? Iblis tidak pernah disuruh untuk menyembah manusia. Yang berhak mendapat penyembahan hanyalah Tuhan pencipta. Itu perbedaannya, saudara. Itulah perbedaan kita. Dan itulah fokus perbedaan Ayo, saya ulang lagi. Dosa apa yang Yesus tebus di atas pohon? Dosa umat manusia berdosa. Siapa umat manusia yang ditebus Yesus di atas pohon? Siapa? Manusia yang berdosa. Kalau kamu manusia yang mana? Berdosa, itu bukan bagianmu. Lah, coba Anda baca Roma 8 nomor 10. Barang siapa yang menyatakan Kristus ada di dalam dirinya, maka tubuh memang mati karena dosa. Jikalau Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ayo, gimana itu? Itu dalilnya, kitab untuk. Makanya Al-Quran menarasikan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri, lalu mengatakan ini dari Allah, hanya untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Celaka, kata Allah. Nah, ini yang tertulis di dalam Al-Quran saya. Emang celaka? Apa celakanya? Karena dia sendiri yang mendoktrin, dia sendiri yang membongkar. Jikalau Kristus ada di dalam dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Sekarang orang Kristen ada Kristus gak dalam dirinya? Ada. Mati gak orang Kristen? Mati. Mati karena apa? Ya karena dosa. Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ke surga atau ke neraka? Ya ke neraka. Jadi buat apa Yesus didoktrinkan Yesus mati di atas tiang salib? Untuk apa? Untuk menebus dosa? Tidak. Kenapa tidak untuk menebus dosa? Karena seluruh orang Kristen mati karena dosa berdasarkan dalil Paulus itu sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu dalil.
Oh, di doktrinnya orang semuanya, ayo siapa yang mau dosa-dosanya, memburit, memperkaos, merampok, membunuh dan seterusnya, ditebus tanpa ngapa-ngapain. Ya, caranya gimana? Sini, aku rendam kau 1, 2, sampai 3 detik di air, habis itu kau akan bangun dan dosamu dihapuskan. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kau jangan lagi taat kepada perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Tinggalkan. Lalu, kau disuruh makan babi, dilarang makan babi, makan. Kau disuruh ibadah Sabtu, lari ke Minggu. Kau disuruh bersunat, jangan bersunat. Disuruh satu Tuhan, jadikan 5 Tuhan, 10 Tuhan atau 10 Tuhan. Yang penting kau sudah dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhanmu, aman. Begitu ya? Tujuannya apa? Agar kau mati masuk surga. Faktanya Roma 8:10 membuka tabir rahasia. Kristen ketika mati, matinya bukan karena selamat, tapi matinya karena dosa. Sudah. Ya, Nanti kita bicara. silakan. Boleh Oke. saya. Sebentar Pak, saya jawab. Roma 8 ayat, kamu ambil sepotong, saya ambil Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab, sebentar, jangan dulu dipotong. Jadi roh dari Yesus, itulah yang memerdekakan kami. Itulah yang membuat kami bebas dari dosa itu. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi itu maknanya. Jadi artinya, roh yang dari dalam Yesus itu telah menyelamatkan kami dari dosa. Itu jawaban kami. Terima kasih. Faktanya kamu mati karena apa? Saudara, kamu masih ada akal. Kamu mati karena apa? Berdasarkan dalil kitabmu itu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kamu mati karena apa? Mati karena keselip biji nangka? Dosa. Kristen mati karena dosa. Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ke neraka, ke tepat. Jadi sekali lagi saya katakan, datangnya Islam sebagai pembawa kabar gembira bagi orang yang berakal dan kabar buruk bagi orang-orang yang zolim. Itu Al-Quran datang sebagai jembatan terakhir, solusi terakhir bagi alam semesta ini. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah pendusta yang paling zalim? Bukankah mereka yang masih zalim setelah datang Islam kepada mereka? Tapi mereka tidak mau beriman, maka mereka zalim. Isa, jembatan yang lurus itu, jalan lurus cuma Isa, bukan Islam. Isa mengajarkan kemudian dosa ditebus dengan cara apa? Di kitabmu juga mengatakan. Ya, ikutilah Isa dia mengajarkan jalan apa? lurus. Untuk memperoleh hidup yang kekal itu seperti apa? Dan jalan lurus itu seperti apa dalam Al-Quran? Dan juga dalam ajaran Nabi Isa. mengatakan Isa itu jalan yang lurus, jadi teladan hidup. Jalan lurusnya apa? Fattakullah. Jalan lurusnya apa? Fattakullah. Jalan lurusnya fattakullah. Yang Anda andalkan di Al-Quran nggak ada. Jalan Firman yang lurusnya keluar dari bertakwa diri kepada Allah Yesus. dan taat kepada Isa alaihi salam. Itu jalan lurusnya. Yesus juga mengatakan itu di dalam Yohanes 17:8. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya. Apa kepercayaan murid-muridnya terhadap Yesus? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jalan lurusnya Yesus utusan Tuhan atau Yesus Tuhan? Jalan lurusnya Yesus Tuhan. di mana itu? Di mana itu Yesus Akulah katakan hidup? Tuhan, akulah Tuhan atas hari Sabat. Kau Jumatan, kau juga berbeda dengan hukum Allah. Kau langgar. Saudara, Hari saudara, itu Sabat satu, kau bikin sholat Jumat. aduh, inilah Kalian kalau penyesat sedang berbicara. Yesus mengatakan, aku Tuhan
atas hari Sabat. Kenapa? Karena Yesus sedang ditegur sama orang-orang Farisi oleh ahli Taurat. Kenapa engkau melakukan aktivitas pada hari Sabat? Maka dia mengatakan, aku Tuhan untuk hari Sabat. Bukan Tuhan pencipta hari Sabat, bukan. Ada-ada saja kau pelintir terus ucapan Coba Yesus kau apapun. baca Saudara, kau dengar dulu. Keluaran 20 Kau dengar dulu. ayat 8. Dengar ya. Allahu Akbar. Keluaran 20 ayat 8. Ya, dan kuduskan hari Sabat karena akulah Allahu Akbar. Tuhan Gantian Allah Om Gris, ya, iya yang gantian Om Gris. Iya, saya tahu Om Gris kalau gak di makan sana- babi. Waduh. Allahu Allah Akbar. itu Tuhan. Inilah yang Al-Quran katakan, saudara-saudara, iblis tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Pasti ada saja. Bung, kamu dengar enggak ucapan Yesus barusan yang saya bacakan? Yesus berkata segala firman, sementara Anda hanya mencomot satu ayat. Yesus segala firman, termasuk firman akulah Tuhan hari Sabat. Termasuk firman itu Yesus sampaikan kepada muridnya, dan muridnya telah menerimanya, dan muridnya percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Itu jalan lurusnya. Ente cuman comot satu data, akulah Tuhan untuk hari Sabat. Yesus Tuhan. Dia yang buat hukum. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, jadi Anda juga pembuat dosa secara permanen karena terus-menerus Anda melanggar hukum Allah. Enak aja kau ngomong sembarang, kau mengartikan Alkitab. Jadi omongan Anda itu level iblis, ya. Kenapa? Kebenaran kau campur dengan kebohonganmu. Jadi sebagaimana di Injil diriwayatkan Yesus mati dan bangkit, di ajaran kalian Yesus tidak mati dan bangkit tapi diserupakan. Itu kan ilmu level iblis itu, kebenaran dicampur kebohongan. Seperti Anda banyak berbohong. Baik, Saudara John, saya kali ini ingin berdamai dengan Anda. Saya kira Anda ini masih bisa diwaraskan. Jadi gini, Saudara John, tolong tunjukkan di dalam data kitabnya Yahudi yang kalian gunakan, perjanjian barunya Yahudi yang kalian rubah menjadi perjanjian lama. Tunjukkan kepada saya bahwasanya Tuhan mengizinkan menghapuskan dosa dengan darah Yesus. Silakan kau tunjukkan firman Tuhannya Yahudi terkait dengan itu. Karena firman Tuhannya Yahudi mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Itu firman Tuhannya Yahudi. Sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana firman Tuhannya Yahudi mengatakan bahwa dosa dunia akan dihapus dengan darah anak manusia Yesus. Silakan. Biar saya lihat siapa yang keturunan iblis di sini, saya atau Anda. Silakan. Di Saudara Jos itu sudah jelaskan panjang lebar. Jadi setiap orang Kristen itu mengimani bahwa Ketepat, dijawab dulu. Saya minta dalil. Dijawab. Saya minta dalil. Saya bukan minta bisikan iblis. Saya minta dalil firman dari Tuhan, bukan bisikan yang dari saya setan. sampaikan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Setiap Dalil. kurban persembahan korban, Dalil. setiap persembahan korban melambangkan matinya Yesus di perjanjian baru. Semua Kristen itu Ya, Kristen ini kan sudah aku bilang, Kristen ini bukan tolak ukur kebenaran. Saya malah mengatakan Kristen ini adalah anak-anak iblis. Jadi jangan kau pamer semua Kristen. Saya tidak peduli. Saya sudah acap kali mengatakan Kristen ini adalah anak iblis. Yesus sendiri. Saya minta dalil. Hei, dalil. Dalil. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Minal jinnati wan nas. Jadi iblis itu memang dua golongan, dari jin dan dari manusia. Dari jin disebut iblis, dari manusia disebut kafir. Saya minta dalil
Tuhannya Yahudi menebus dosa manusia dengan darah manusia. Di mana tertulis itu? Silakan. Ya, Anda tidak mengakui tulisan Paulus. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi percuma mau dijelaskan. Saya semua tidak percuma. minta dalil dari Paulus, bapaknya iblis. Saya minta Kita dari ini bapaknya menabur Abraham, Ishak dan mutiara Yakub. Karena ini sangat menentukan keselamatan anak manusia. Kalau ternyata tidak ada firman Tuhan, manusia dosanya ditebus pakai darah manusia, maka Kristen dapat dipastikan adalah ajaran setan. Anda memerangi orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus dan hukum Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Iblisnya datang kepada orang-orang yang hidup di abad pertama. Itu ucapan Yesus. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Setannya datang memakai nama Kristus. Aku sampai bosan loh. Materi ini terus saya bahas. Bosan loh saya. Iblis datang, kata Yesus, memakai nama Kristus, menyesatkan banyak orang. Jadi Paulus itu bagian daripada iblis itu, karena Paulus menjajakan agama barunya dengan memakai nama Kristus. Jangan kau bawa itu, aku udah bosan meludahi muka-muka kalian. Paham? Saya minta dalil akurat dari kitab perjanjian baru milik Yahudi. Tolong kau tunjukkan di mana Tuhannya Adam mengatakan bahwa dosa manusia akan ditebus dengan darah manusia. Mana dalilnya? Saya minta. Tolong hargai diskusi ini. Saya sudah terangkan bahwa saya tidak minta keterangan dari bisikan iblis. Saya minta domba yang dalil. dikorbankan di bait suci itu adalah lambang daripada kematian Kristus. Kalau Nenekmu kiper, itu menurut lo, itu menurutmu pret. Saya tidak butuh itu. Hei, saya tidak butuh doktrin bisikan setan. Yang saya butuh dalil firman Tuhan. Perbedaannya. Dalil firman Tuhan, bukan firman hantu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di situ perbedaannya. Di situ perbedaannya. Saya tidak sedang minta kamu bernarasi dari bisikan setan. Saya minta dalil dari Tuhan. Bisa dihargai enggak? Kalau saya minta dalil dari Tuhan, berarti saya masih menghargai kalian. Nah, mana dalilnya? Saya minta dalil dari Tuhan, kawan. Kamu tinggal mengatakan tidak ada. Terletak pada perbedaan kepercayaan kita. Saya bukan Dalilnya itu memang. Perbedaannya. Hei, di awal saya mengatakan antara saudara Jos dengan saya beda. Bang Suma anak keturunan Adam, Jos anak keturunan setan. Memang sudah beda, tuyul. Yang saya minta, Pasti itu beda. Yang saya minta, karena saudara, Tuhan kami tidak pernah menyuruh iblis untuk menyembah manusia. Yang saya minta, saudara, yang saya minta, di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa, sehingga harus ada Tuhan junior yang turun ke bumi untuk menyerahkan nyawanya agar menebus dosa Adam dan turunannya. Mana dalilnya? Sedangkan Roma 8 nomor 10, barang siapa yang jikalau Kristus ada di dalam kalian, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Lalu apa yang iblis ingin jual di sini apa? Apa yang iblis ingin jual? Semata-mata untuk memalingkan manusia kepada ajaran penyembahan terhadap yang bukan Tuhan. Kalau dibilang ingin menyelamatkan, buktinya Kristen mati karena dosa. Mana keselamatannya, mana? Mana keselamatannya? Sederhana bukan? Saya menghargai kalian sebagai orang yang mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan. Tolong ajarkan kami ini yang tidak mengaku sebagai pengikut tongkat estafet Yahudi, ajarkan ke kami. Ini loh dalilnya Bang Suma. Seperti Imamat 1 nomor 2. Hai, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban hewan sebagai penebusan dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, sapi, lembu, domba. Tuh, firman Tuhan tuh.
Nah sekarang firman Tuhan, hendaklah mereka menerima kemudian darah Yesus yang dicurahkan di tiang salib itu. Mana firman Tuhannya seperti itu? Mana? Mana? Ada? Ada atau nanti muncul ketika Kristus datang kepada Paulus, di mana Yesus sudah menubuatkan memang, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasil tidak iblis menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana banyak orang tersebut? Kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong. Mana yang betul? Yesus pembohong atau iblis betul-betul berhasil menjual nama Kristus sampai banyak manusia di bumi ini yang menjadi pengikut Kristus palsu? Ayo. Begini, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada-Aku. Itu jawabannya. Kamu baca nomor 10-nya dulu. Baca nomor 10-nya. Ada enggak Tuhan kemudian dibentuk menjadi daging? Kau baca dulu itu. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, abad pertama Maria melahirkan, ada yang keluar terbentuk daging, itu siapa? Tuhan. Beko. Tuhan. Baca dalilnya nomor 10. Ada enggak Tuhan dibentuk? Ada enggak? Yesaya Menurut dalil 63. Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan bukan? Utusan, berarti bukan Yesus. Dia sendirilah. Dialah itu. Dia sendirilah itu. Dengar, dia sendirilah itu. Betul. Coba Anda lihat Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat, kekuatan dan juga tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus Kristus. Bukan Yesus. Yesus tidak bisa apa-apa. Tuhan yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena Yesus ini hanya duta, dia hanya utusan. Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesaya 63:9, bukan utusan, bukan duta, tetapi aku sendirilah. Nah, berarti bukan Yesus. Yesus hanya perantara. Ayo, kembali kepada pola tadi. Kalian ini keturunan Adam atau keturunan iblis? Kalau kalian keturunan Adam yang murni, yang belum tercemar, yang belum terkontaminasi dengan iblis, belum kemudian terjerat oleh iblis, belum disesatkan oleh iblis, ada hal apa kalian memfitnah nenek kalian, kakek kalian sendiri? Hanya orang gila yang memfitnah neneknya dengan membabi buta tanpa alasan, tanpa bukti, tanpa kemudian data. Kalian memfitnah Adam, mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, sehingga harus ada Yesus yang mati sebagai tumbal di atas tiang salib demi untuk menebus kemudian dosa-dosa Adam dan keturunannya. Dari mana kalian mengatakan kakekmu itu seperti itu? Hanya ada dua pilihan. Kalian adalah iblis yang menjelma menjadi manusia, atau kalian adalah manusia yang terjerat oleh tipu daya iblis. Silakan. Karena yang saya lihat polanya ini, Bung, yang saya lihat polanya, ketika umat Islam tidak memfitnah Adam, tidak mengatakan adanya dosa waris, kemudian Tuhan juga tidak pernah mengatakan Adam mewariskan dosa. Tuhan dan umat Islam satu kubu. Tapi kalau iblis dengan Kristen juga satu kubu. Ketika umat Islam berusaha dengan segenap kekuatan, siang dan malam, upaya-upaya digencarkan umat Islam untuk membela Yesus, bahwa Yesus tidak disalibkan,
Dan Tuhan tidak menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Di ufuk yang berbeda, Kristen dan iblis sama-sama menginginkan Yesus mati di atas tiang salib. Kenapa iblis dan Kristen ini mirip? Sama. Kenapa misi dan keinginan iblis dan Kristen ini sama? Sama-sama menginginkan kematian Yesus. Ada apa dengan Kristen? Kenapa kalian ingin sama seperti iblis? Ingin Yesus mati. Iblis berusaha membunuh Yesus. Kristen berdiri tegak, mulut berkoar-koar, robek sampai kuping, untuk mendoktrin manusia bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kalian. Kenapa kalian sama seperti iblis? Kenapa? Bukankah Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar. Kenapa pingin kali kalian membunuhnya? Bukan kami yang membunuhnya, memang betul bukan kalian. Tapi kenapa kalian melanjutkan tongkat estafet bisikan iblis yang mengatakan Yesus harus mati? Iblis yang menggaungkan itu. Terus ketika iblis tidak berhasil membunuh Yesus, kalian melanjutkan Yesus loh yang mati di atas tiang salib. Padahal sudah jelas sekali yang mati adalah orang yang dikutuk Elohim. Adakah Tuhan mengutuk Elohim? Tidak ada. Terus kenapa kalian mengatakan itu Yesus? Atas kehendak siapa kalian menjual nama Yesus? Atas kehendak Yesus atau atas kehendak penyesat? Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Keselamatan apa yang Anda janjikan ketika kemudian Anda menginginkan kematian terhadap Yesus, sementara Yesus sendiri bukan orang dikutuk Tuhan? Yesus berdoa kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7 malah menerangkan, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Tapi kenapa kalian selalu mengatakan Yesus mati, Yesus mati, Yesus mati untuk dosa-dosa kalian? Siapa yang tepuk tangan ketika kalian mengimani Yesus mati untuk dosa-dosa manusia? Siapa yang tepuk tangan ketika kalian berhasil mendoktrin manusia Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan ketika Paulus kemudian berhasil mendoktrin dunia bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, hukum Tuhan itu tak ada kebenaran, tidak ada orang yang diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat. Yesus mati untuk menebus dan kemudian membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak berlaku lagi, yang berlaku sekarang adalah kasih. Siapa yang tepuk tangan dengan Anda membatalkan ajaran Tuhan itu? Siapa yang tepuk tangan? Kira-kira siapa yang tepuk tangan ketika Adam berhasil kemudian diploncoi sama iblis, ketika dilarang jangan makan buah tetapi dia makan buah karena bisikan iblis? Ketika dia makan buah, siapa yang tepuk tangan? Iblis. Ketika kemudian dikatakan jangan kau makan babi, terus kau makan babi, siapa yang tepuk tangan? Tuhan tepuk tangan. Hore, perintahku dilanggar oleh Kristen, hore. Tuhan tepuk tangan gitu. Tolonglah legowo, hargai kemudian perdiskusian lintas agama ini. Ini bukan perdiskusian di lapak judi, di lapak tua. Ini diskusi tentang agama. Anda boleh keras, Anda boleh tegas, Anda boleh ngegas, tapi harus berdasarkan dalil. Kenapa? Yang kita ajarkan ini adalah perbandingan agama, perbincangan agama, akidah yang menentukan selamat tidaknya anak manusia. Ayo, kalian duduk di mana sekarang? Ketika Anda mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, hore, siapa yang tepuk tangan? Iblis. Karena tidak ada Adam itu mewariskan dosa. Enggak ada. Kalau Adam melakukan dosa, ya dosa Adam, itu dosa dia. Tetapi tidak diteruskan kepada keturunannya. Keturunannya bebas. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 29 kata Yesus, manusia akan dibangkitkan dari kubur
dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Bukan dari perbuatan kalian, perbuatan Adam, tapi perbuatan kalian sendiri. Itu yang perlu saudara pahami dengan baik. Kewajiban saya untuk mengingatkan sudah selesai. Kalau masih mau ngeyel, silakan. Waktu dan tempat disilahkan. Itulah, saya hanya sudah saya terangkan bahwa kematian anak domba dalam perjanjian lama melambangkan kematian Yesus di kayu salib. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Jos, jangan nyerah, Jos. Jangan nyerah. Tapi itu jawaban saya. Karena begini, karena beda pandangan kita. Gas Jos. Pandangan kita itu udah berbeda. Yohanes 1 mengatakan di ayat Yohanes 1 ayat lihatlah anak domba Allah. Nah, ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia Yohanes berkata, 2 lihatlah itu. anak domba Allah. Jadi Yesus melambangkan anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh manusia. Itu jawaban saya. Tidak ada yang lain. Saya berfokus kepada pernyataan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Oke, saya sampaikan kepada saudara satu hal. Yohanes 1 ayat 29. Satu lagi, jangan dipotong. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi itu kesimpulan saya. Jadi lebih daripada yang tertulis, saya tidak bisa melampauinya. Jadi kalau Bang Zuma hanya ingin melampaui yang tertulis, itu urusan kita, urusan kamu. Karena kita udah beda kepercayaan. Seperti saya bilang tadi, dalam kepercayaan kami tidak pernah iblis disuruh menyembah manusia. Jauh-jauh daripada itu semua. Mengapa? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan dan kita berhak hanya menyembah Tuhan saja. Terima kasih. Di luar daripada itu saya tidak bisa terangkan. Oke, inilah anak domba, katanya, datang untuk menghapus dosa dunia. Anak domba datang untuk menghapus dosa dunia. Dosa dunia, ketika kemudian ada orang yang berdosa lalu menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, apakah menurut Yesus dosanya dihapuskan? Dihapuskan. Di mana Yesus mengatakan itu? Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi Yesus dikenal. Dia adalah anak domba, misalnya kau setarakan dengan binatang, silakan aja. Karena memang Yakub diidentikan dengan domba. Yesus anak domba, anak Yakub. Itu tak masalah. Karena menurut Yahudi, Yakub itu diidentikan dengan domba. Oke, Israel domba. Yesus anak Yakub, anak Daud, berarti anak domba yang menghapus dosa dunia. Maksudnya bukan dengan jadi tumbal, tetapi Yesusnya kemudian datang memberikan solusi hidup. Jika menerima dirinya sebagai utusan Tuhan, maka orang itu diselamatkan. Mana buktinya? Yesus mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Di dalam Matius 17 nomor 3. Cukup mengimaninya sebagai utusan Tuhan, selesai. Orang yang hidup di zaman Yesus menerima Yesus sebagai utusan Tuhan, surga dong. Kenapa? Karena orang ketika sudah mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, kudu hidup sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Apa perintah Yesus? Perintah Yesus Matius 5 nomor 19, itu perintah Yesus. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, tempatnya neraka. Dan barang siapa yang tidak melakukan itu dan malah mengajarkan untuk melakukan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Tuh perintah Yesus. Kalau sudah mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, ikuti perintahnya. Berarti ujung-ujungnya hukum Taurat. Kristen bisa nggak ke situ? Nggak bisa.
Karena Kristen tidak terikat oleh hukum Torah. Bagaimana dengan umat Islam? Alhamdulillah, umat Islam hari ini menerima Yesus sebagaimana kaidah yang muncul di dalam internal Yahudi. Domba adalah Yakub, keturunan Yakub adalah anak-anak domba. Yesus keturunan Yakub. Umat Islam menerima dia sebagai apa? Rasulullah ila Bani Israel. Rasul untuk Bani Israel. Nah, ketika kemudian di zaman sekarang ini menerima Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel, Islam dong solusinya. Kenapa? Karena syariat Torah hanya berlaku untuk umatnya. Nah, sekarang nggak bisa dengan hanya mulut mengatakan, aku percaya deh Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Terus implementasi kepercayaanmu apa? Ya percaya doang. Oh, nggak bisa. Islam sudah turun, bosku. Ketika Islam sudah datang, maka harus beriman kepada nabi-nabi dan juga harus mengikuti aturan Tuhan kepada nabi terakhir. Apa itu? Berakidah dan bersyariat. Tidak bisa tidak. Harus kemudian menyembah pencipta langit dan bumi dalam roh dan kebenaran. Apa roh itu? Khusyuk. Bukan riya, bukan pamer, bukan ingin disanjung, bukan karena ingin dilihat, tapi benar-benar khusyuk beribadah, ikhlas. Itulah yang disebut ruh dalam beribadah. Kemudian kebenaran, kebenarannya ibadahnya berlandaskan firman Tuhan, bukan dibuat-buat, nyanyi-nyanyi, mingguan, apa segala macam. Tidak ada dalilnya, tak ada perintahnya. Kebenaran itu harus tertulis berdasarkan wahyu firman ilahi. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau dikatakan inilah domba anak Tuhan, anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Dunia bisa dihapuskan dosanya kalau menerima Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu maksudnya, bukan dia jadi tumbal di atas salib untuk dipersembahkan. Anda harus tahu, kalau Yesus Anda gambarkan sebagai domba yang dulu di perjanjian barunya Yahudi, maka Anda harus buktikan kepada kami bahwa orang Yahudi penebus dosanya adalah domba, dan karena domba adalah yang menebuskan dosa mereka, maka mereka kemudian menyalib domba tersebut ketika mereka ingin mempersembahkan sebagai korban tebusan. Lalu setelah mereka salibkan, mereka menyembah domba tersebut. Adakah Yahudi menyembah domba? Adakah Yahudi menyembah kambing? Adakah Yahudi menyembah sapi, menyembah lembu? Karena lembu dan sapi ini telah menebus dosa mereka? Tidak ada. Berarti mulut lo yang mengatakan itu gambaran, sebenarnya itu cuma obat kuping. Sebenarnya inti daripada kekristenan itu adalah menyembah Kristus. Mau dia menebus dosa ke, mau dia disalib ke, mau dia apapun ke. Yang pasti yang mau diinginkan di sini, yang diinginkan di sini adalah orang Kristen didoktrin untuk pergi ke seluruh dunia, mengajak seluruh manusia untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur yang adalah Kristus. Itu intinya. Ya, gantian kita bicara. Silakan. Sudah. Oke. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus menafsirkan ini dalam Matius 11 ayat 25 sampai 28. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27, inilah alasannya mengapa Yesus datang ke dunia. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang, sebentar, jangan dulu bicara, aku dulu, gantian kita bicara. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Karena itu ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Allah Bapa di surga bukan mengutus batu dari surga untuk menjadi utusan Allah untuk menebus dosa manusia, tetapi Tuhan sendiri sebagai utusan dari surga untuk menjadi utusan Allah untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi bukan batu yang diutus dari surga. Itu jawaban saya. Terima kasih. Kok lari ke batu, Jos? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengar. Nabi Muhammad dengar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang ke atas muka bumi ini tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan mengutus batu. Nabi Muhammad kemudian itu diutus di atas muka bumi ini wa yuzakkihim
bukan untuk menebus manusia, tetapi untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Domba sebagai binatang tebusan, ditebus kepada siapa? Ditebus kepada Tuhan. Yesus sebagai anak domba tebusan, ditebus kepada siapa? Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau menerima tumbal manusia. Yang mau menerima tumbal manusia hanya Dewa Molok. Tuhan pencipta langit dan bumi hanya mau menerima binatang-binatang sebagai kurban persembahan. Ketika kemudian Yesus sebagai tumbal, sebagai korban penebus dosa, kau korbankan kepada siapa? Apakah Bapa Elohim mau menerima korban manusia? Nehi-nehi merica ketum berjahe. Tuhannya Yahudi tidak menerima persembahan korban manusia. Tuhannya Yahudi hanya menerima kurban binatang. Paham itu? Paham sampai situ? Nah, saya lanjut. Jadi, Nabi Muhammad datang bukan menjadi korban. Nabi Muhammad datang sebagai pembersih, sebagai penghapus, bukan sebagai penebus. Kalau penebus, seperti Anda menebus kemudian utang di Pegadaian, harus ada benda yang Anda bawa ke Pegadaian untuk sebagai penebus, dan benda itu akan disimpan kepada Pegadaian, dipersembahkan kepada Pegadaian. Yesus Anda persembahkan kepada siapa? Ketepak. Tuhan tidak mau. Persembahan darah manusia Tuhan tidak mau. Persembahan manusia Tuhan tidak mau. Nah, sekarang Yesus yang mau kemanakan? Ke Dewa Molok. Iya, itu udah pasti. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan mengutus batu untuk menghapus dosa, kamu baca Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Di situ dikatakan kepada orang-orang Yahudi, ada sebuah batu bara, kalau kau sentuh dengan mulutmu, maka dosa-dosamu dihapuskan. Kau baca kemudian Keluaran 29 nomor 14, tai sapi, kalau kau sudah bakar tai sapi itu, dosamu sudah ditebus. Baca itu. Nabi Muhammad, Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau diutus ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Manusia kalau sudah suci kemana perginya? Jannah, surga. Sedangkan kalian ditebus, harus ada korban. Kasihan Yesus korban. Dia yang harus ke neraka demi untuk dosa-dosa kalian. Pret. Binatang menjadi tebusan. Binatangnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan terima enggak? Terima. Karena Tuhan sendiri yang minta. Coba, ketika Tuhan minta korban manusia kepada Abraham, terkabul nggak? Tuhan tidak mau. Tuhan cuman ecek-ecek aja. Tuhan hanya ngeprank Abraham. Tuhan mengatakan, aku cuman main-main loh. Ini korban. Kamu mau mempersembahkan kepadaku? Nih, binatang. Aku cuma menerima korban binatang. Aku nggak mau manusia. Meskipun aku sendiri yang minta. Aku cuma bercanda lu. Cuman diuji doang. Datang Kristen. Tuhannya yang dipersembahkan. Siapa yang mau menerima korban dalam rupa manusia? Siapa? Tuhan hanya menerima korban binatang. Enggak loh bang, kami sudah menggantinya menjadi domba lu. Nah, tuh Yesus disetarakan dengan binatang. Sedangkan kalau Nabi Muhammad datang, bung, beliau datang mensucikan jiwa-jiwa manusia, bukan datang menebus dosa. Nah, seperti kalian itu, Yesus datang untuk digadai kemana? Nggak tahu. Karena Adam tidak pernah mewariskan dosa kepada keturunannya. Jadi Yesus ini digadai kemana? Satu-satunya adalah yang disalib bukan Yesus, yang dibunuh bukan Yesus, yang digantung bukan Yesus, yang keluar dari kubur bukan Yesus, yang mengajarkan untuk menjadi pengikutnya kepada seluruh dunia juga bukan Yesus. Dia tampil memakai nama bom-bom, tidak ada yang mau jadi pengikutnya. Tampil dengan nama Edis, tidak ada yang mau jadi pengikutnya. Tapi dia menggunakan nama Yesus. Laku keras, cok. Laku keras. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ayo, tidak dikatakan memakai nama Nabi Muhammad, tidak dikatakan memakai nama yang lain, tapi namaku. Berarti penyesatnya itu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan. Mereka akan menyesatkan Kristus. Akan menyesatkan nama Yesus Kristus hanya Kristen. Satu-satunya kandidat
yang masuk ke tanah Yerusalem memakai nama Yesus hanya Kristen. Berarti penyesat itu berkarya di mana? Kristen. Pengikut Kristus yang menyesatkan banyak orang itu disebut apa? Kristen. Ada kandidat lain? Tunjukkan. Mana pengikut Kristus yang akan diusir oleh Yesus? Mana? Matius 7, nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku tidak mengenal. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Islam. Siapa itu? Hindu, Buddha, atau Kristen? Ya Kristen dong. Di awal kalian berdua hanya seperti sapi perah di sini yang tidak bisa apa-apa selain hanya perpanjangan tangan iblis. Ketika saya minta dalil di mana Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian seperti maling ayam yang kemudian ketangkep satu warga, kemudian diikat di pohon, kalian hanya bisa teriak, tolong, 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 ketepak, 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 tolong. Diminta, dari mana kau berasal? Nggak, tolong. Hanya itu, hanya modal suara doang, hanya modal teriakan doang. Diminta pertanggungjawabannya hanya bisa teriak, tolong, ketepak, tolong, ketepak, mana dalilnya? Tolong, ketepak, 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 ketepak. Hanya ini yang bisa kalian jual. Pantasan aja kalian punya agama masih tetap minoritas, karena memang tak berdalil dan tidak berdata di dalam menjalankan doktrin dan dogma. Demikian. Yang lain silakan ngopi dulu, ngopi. Jos, semangat Jos, semangat Jos. Semangat saya. Saya tetap mempercayai bahwa yang dilambangkan di dalam perjanjian lama. Kopi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selesai. Masalah. Putus asa. Bang John, kok putus asa begitu, Bang John? Ini Bang Juma. Oke, Bang Juma ini kan. Saya nggak putus asa karena begini. Kita udah berbeda iman, berbeda kepercayaan. Oke. Udah Bang John, jadi ulang-ulang lagi gitu. Itu kan penonton udah tahu itu kan. Jadi karena berbeda kepercayaan, kita menghormati perbedaan itu. Iya. Jangan diulang lagi. Itu kan bentuk orang yang putus asa secara fisiologi kan seperti itu. Ini Bang Juma, ini ada pertanyaan nih. Tadi kan ngomong bom kan di bawah di WA saya. Pak Al anak baik, kenapa katanya itu Kristen 2 ini kok mati kutu katanya? Kenapa namanya gurundamu itu Juma itu kok pintar, cerdas, smart gitu? Tolong jelaskan Bang Juma. Ini kan edukasi, silakan Bang Juma. Ini dari bom ya. Yang lain diam dulu nih, tolong dijawab. Iya, jadi sebenarnya begini. Ketika Kristen ini datang dengan pola kebenaran, maka akal sehat akan menyambutnya dengan gegap gempita. Kenapa? Di Kristen itu sangat-sangat memanjakan tubuh biologis. Ketika tubuh ingin makan minum, maka seketika bisa minum. Ketika tubuh mau makan babi, maka seketika tubuh makan babi. Tubuh menginginkan dendeng biawa, maka seketika dendeng biawa. Tubuh menginginkan sop kudanil, maka seketika sop kudanil bisa masuk ke dalam tubuh. Maka nikmat sekali agama Kristen ini sebenarnya. Nikmat sekali. Mati tidak ada siksa kubur. Mati langsung masuk surga. Nikmat sekali. Tak ada yang haram di dalam agama Kristen. Semua boleh. Nikmat sekali agama Kristen ini. Cuman masalahnya tidak didukung oleh dalil. Jadi orang yang takut kepada Tuhan tidak mau memilih agama seenak perut itu, nggak mau. Hanya orang yang ingin memuaskan hidup di dunia ini sebagai manusia yang mau menerima itu. Tapi orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi tidak semudah itu tergoda. Seperti iblis datang menggoda Adam. Adam, jangan lagi kau mau terikat oleh aturan-aturan itu. Jangan makan. Justru kalau kau makan, kau hidup kekal di sini. Jadi iblis selalu ingin melepaskan Adam dan keturunan Adam dari perintah-perintah Tuhan. Andai saja agama Kristen itu masuk akal dengan pola yang ada, siapa di bumi ini yang tidak mau masuk Kristen? Ayo, siapa?
Siapa? Tidak ada aturan main dari Tuhan. Kemudian bebas jasad ini mau makan apa saja. Bebas tubuh ini mau makan apa saja. Mati tidak dibayang-bayangi siksaan kubur. Begitu mati langsung masuk ke surga. Kira-kira orang gila mana yang tidak mau masuk agama Kristen? Hanya orang gila yang tidak mau masuk Kristen. Bila mana? Apa yang dilakoni Kristen itu semuanya berdasarkan firman Tuhan. Tapi kan faktanya nihil. Ibadah minggu tidak ada firman Tuhannya. Makan babi tidak ada legalitas standing ajaran Tuhannya. Tidak bersunat tidak ada perintah dari Tuhannya. Apalagi menyembah Yesus tidak ada perintah dari Tuhannya. Natalan tidak ada perintahnya. Memperingati kebangkitan dan kematian tak ada perintahnya. Lalu orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi, yang begitu dahsyat menciptakan alam semesta ini, mau masuk ke agama yang nikmatnya hanya sesaat, hanya di dunia saja. Oh, sorry lah, Cak Ayu. Bagi orang yang berakal, mustahil memilih Kristen. Makanya Barat sudah tidak lagi melakukan prosesi-prosesi kekristenan secara mutlak seperti dulu. Kenapa? Semakin canggih mereka, semakin berakal mereka, semakin merotak mereka, semakin jauh agama Kristen itu dari mereka. Kenapa? Karena agamanya mereka rasakan tidak masuk akal. Kenapa kemudian di Indonesia ini masih koar-koar, masih digaung-gaungkan kekristenisasi itu? Karena yang namanya barang bekas pasti diminati di negara kita ini. Kalau sepatu baru dari Bandung, ya, berapapun harganya, kalau masih dibilang dari Bandung belum bergengsi. Tapi kalau barang loak dari luar negeri, sepatu bekas dari luar negeri, bekas orang kusta sekalipun, kalau dia bermerek, namanya bekas dari luar negeri, pasti digemari banyak orang. Meskipun murah, tapi mereka merek dong. Nah, lihat nih, Tuhan kita keren, bos. Dia bule, gondrong. Sedikit bulunya berbulu. Terus dia datang ke bumi, gagah, dia pernah jalan di atas air loh, dia pernah membangkitkan orang, kemudian bla bla bla. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Tapi itu lagi, barang yang sudah ditinggal orang Barat baru datang ke kita, kemudian kita lagi yang memilihnya, mengambilnya. Seperti itu. Sekali lagi saya katakan, kalau orang berakal sehat, mustahil mau menerima itu. Mustahil. Mustahil. Itu menurut saya. Silakan. Silakan dari Semenung Kalit ini. Dibuka mute-nya. Si Jos saking semangatnya. Si Jos saking semangatnya nggak nyadar kalau baterainya habis. langsung Sebentar dulu, host. Ya, silakan. Sebentar dulu, kita harus dapat dulu sebelum ke Bang Daril. Gitu, Bom ya. Bom ada di bawah. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah Bang Jumani tidak pengikut iblis. Karena kalau Bom ingin pintar cerdas seperti Bang Juma gitu dan yang lain-lain ya dari apologet muslim, tinggalkan ajaran iblis. Itu aja Bom. Terima kasih. Lanjut Bang Juma, luar biasa Anda. Bom itu ular yang selalu ganti kulit. Silakan Daryl Semenung Kalit. Gabriel, dibuka mute-nya. Kenapa sih? Saya turunkan aja, saya ganti pemain aja. Itu masih ada John itu, Saudara. Sudah kapok boleh sama Bang Chris. Logika sehat, selamat malam. Logika sehat, selamat malam. Logika sehat. Oi. Selamat malam, sehat, Bang Arif. Sehat ya. Iya. Ya, mudah-mudahan otaknya juga ikut sehat nanti setelah dapat pencerahan dari Guru Dayo.
Silakan Iya. kalau mau melanjutkan. Iya, ada tadi yang menarik tuh ya. Pernyataan Bang Juma itu ya. Di mana dikatakan di apanya Yahudi itu eh, dengan mati seseorang jadi menghapus dosa. Di mana? Memang nggak ada kan? Nggak ada. Memang nggak ada. Betul tuh Bang Juma itu. Itu satu hal yang harus dipikirkan orang Kristen itu. Gimana nggak ada? Nggak ada. Jadi bagaimana itu orang Kristen? Kenapa bisa Yesus yang mati jadi menghapus dosa? Kan nyambung. Kalau cuma mati doang, banyak orang yang bisa jadi Mesias. Mati doang, terus jadi Mesias. Nah, hal yang menarik untuk dipikirkan orang Kristen. Pak logika Islam itu Kristen ya? Kemudian Nggak masalah Kristen Islamnya, tapi ini masalah logika. Kenapa Yesus mati? Kristen. Ya kan, itu permainan logika itu. Lalu tentang logika. lalu matinya pun tak ada manfaatnya, Bang. Roma 8 nomor 9 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Nah, gimana dong? Ternyata kalau Kristus ada di dalam diri kita, kita mati karena dosa. Ya, kalau kita mati karena dosa, neraka dong tempatnya. Maunya mati karena selamat, illa wa antum muslimun, kayak di Islam. Itu baru benar. Ini mati karena dosa. Gimana kita? Ada apa ini? Orang yang mati karena dosa ya neraka tempatnya. Mati dalam dosa. Bukan mati dalam dosa, mati karena dosa. Mati karena dosa. Iya, Roma 8 nomor 10. Mati Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Ya ampun. mati karena dosa. Bahasa yang rumit ya. Itu dicerna. Harusnya ketika Yesus sudah mati di atas salib, maka tubuhmu mati karena selamat. Harusnya gitu. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Harusnya jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka kamu mati karena berkat, karena selamat, karena damai sejahtera. Ini justru karena dosa. Ya mungkin kalau diterangkan itu maksudnya karena jika Yesus dalam kamu maka kamu mati dalam dosa. Mungkin maksudnya nggak berdosa lagi, itu maksudnya itu Bang Jum. Mati dalam dosa bukan dosa lagi, justru mati dalam dosa ya dosa, Bang. Mati dalam air ya mati dalam air. Maksudnya tidak lagi untuk berkeinginan buat dosa, itu sih kira-kira maksudnya kalau sudah ada Mati dalam dosa. maksudnya dia nggak berkeinginan lagi untuk berdosa, itu kira-kira makna dari pernyataan kalimat itu yang saya Mati tangkap. dalam tidak bisa, Bung, karena sudah didoktrin bahwa upah dosa adalah maut. Tidak bisa. Berarti Kristen mengalami maut karena upah dari dosa. Masalahnya ketika doktrin ini benar, Yesus mati untuk menebus dosa, harusnya Kristen ini tidak mati lagi. Karena upah maut yang adalah dosa, itu sudah ditebus dosa. Berarti tidak ada lagi maut karena sudah ditebus. Seperti utang di pegadaian, ketika sudah ditebus nggak ada lagi utang. Ini maut ditebus tapi orang masih mati. Matinya malah dalam dosa pula tuh. Jadi memang berat. Memang berat. Tapi kalau sekedar hanya untuk mendoktrin, ini kita selamat,